Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tema renungan pagi ini berjudul berubah untuk berdampak. Manusia punya kecenderungan hidup dengan orang lain. Dan dalam hidup bersama, pasti ada interaksi satu sama lain. Dan tentu saja pasti akan ada saling mempengaruhi atau memberi dampak. Sebenarnya secara naluri, manusia punya kerinduan untuk memiliki hidup yang berdampak positif bagi sesama. Namun, semenjak manusia jatuh ke dalam dosa, ada kelemahan-kelemahan yang membuat manusia akhirnya tidak bisa memiliki hidup yang berdampak untuk sesama. Alkitab mengungkapkan bahwa semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Hal tersebut menyebabkan manusia terpisah dari Allah yang adalah sumber kehidupan. Keterpisahan kita dengan Allah menyebabkan kerusakan secara menyeluruh, meliputi kerusakan pikiran, kerusakan rohani, kerusakan perkataan, dan juga kerusakan tingkah laku. Tentu saja dalam keadaan seperti itu, kita tidak bisa memberikan dampak yang baik untuk sesama kita, meskipun secara naluri kita punya kerinduan. Dan jika itu tidak terpenuhi, maka kita akan merasa hidup ini tanpa arti, karena hidup kita tidak bisa memberikan dampak untuk sesama. Dan Tuhan juga mau kita menjadi berkat. Dalam Alkitab tertulis kamu adalah garam dan terang dunia. Itu sebabnya kita memerlukan perubahan hidup supaya hidup kita bisa berdampak, bisa bermanfaat untuk sesama kita. Dan untuk mengalami perubahan, tidak cukup hanya beragama saja, tetapi perlu perubahan secara menyeluruh. Dan itu hanya diperoleh lewat kelahiran baru. Kelahiran baru hanya bisa didapat jika seseorang mau hidup di dalam Kristus, jika seseorang mau percaya dan menerima Kristus. Kehidupan baru ini merupakan perubahan yang paling mendasar, karena kita sudah menjadi ciptaan yang baru. Dan seseorang yang telah menjadi ciptaan baru akan mengalami perubahan di dalam hidupnya. Roh Kudus akan memampukan kita setiap orang percaya, supaya kita bisa melepaskan diri dari pencemaran dosa. Dan Roh Kudus juga memampukan kita supaya kita bisa memulihkan gambar Allah yang telah rusak. Alkitab mencatat orang-orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kemudian diubahkan Tuhan dan hidupnya selalu memberi dampak. Contohnya seperti Sakeus, perempuan berdosa yang mengurapi Yesus dengan minyak yang mahal. Ada juga Paulus, perempuan Samaria. Mereka adalah orang-orang yang sebelumnya hidup di dalam dosa, kemudian mengalami perjumpaan dengan Tuhan, diubahkan Tuhan, dan kemudian hidupnya menjadi dampak bagi orang-orang di sekeliling mereka. Oleh karena itu, kita yang telah menjadi ciptaan baru harus terus memelihara kehidupan baru ini supaya kita bisa memberikan dampak positif bagi sesama kita. Yohanes 15 ayat 2 mengatakan, "Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah." Kita harus memberikan diri kita harus dengan rela membiarkan diri untuk terus dibersihkan agar makin lebat, agar makin berbuah. Dan alat yang dipakai Tuhan untuk membersihkan kita ada banyak begitu macam cara. Contohnya aja ada firman Allah. Lewat firman Allah, kita harus mau membaca firman Allah, harus merenungkan. Tidak cukup hanya di membaca dan merenungkan, tetapi harus dilakukan. Tuhan juga bisa pakai orang-orang di sekeliling kita, supaya kita bisa menerima mereka, kita bisa mengasihi mereka, dan juga Tuhan bisa memakai pengalaman-pengalaman hidup kita, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, supaya kita bisa menghadapi pengalaman hidup tersebut dan mengambil pelajaran. Ada berbagai macam cara yang dipakai Tuhan untuk membersihkan kita. Yang terpenting, kita harus membiarkan diri kita dengan rela untuk terus dibersihkan agar makin lebat berbuah. Mari saudara-saudara, kita yang sudah hidup di dalam Kristus, kita yang sudah percaya, yang sudah lahir baru, mari kita memberikan diri terus untuk dibersihkan supaya hidup kita bisa terus berdampak. Tidak hanya bagi sesama, tetapi juga bagi kemuliaan Tuhan. Amin.